Ketika ditunjuk area perut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru nyampe ayat kursi, belum nyampe Al-Baqarah, surah Yunus, surah Toha gitu kan. Mang jangan nggak percaya. Wallahi demi Allah itu perutnya membesar, Mang. Teriak-teriak ya. Kayak orang hamil 7 bulan. Itu ketika dipegang sama Mas Doni, suaminya. Kang, ini kayak ada bayinya. Jadi posisinya persis begini. Panjang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Delangan, lihat. Cak, dibakar. Ketika ini jadi api semua. Itu teriak-teriak, Mang. Wah, kasar ngomongnya. Kasar banget. Pokoknya bakal wadi aja mau konon. Ayo gulet deh, bodoh amat. Saya bakar lagi satu laginya. Yang putih sama yang hitam. Nih sisa 2. Saya evakuasi. Saya netralkan supaya jadi bahan edukasi buat teman-teman nanti. Lepasin saya. Kita harus beli sanggup jadi kene. Saya udah nggak sanggup di sini. Ya udah, akhirnya saya tawarin mau masuk Islam. Ada berapa yang model kayak kamu di sini? Sebenarnya ada banyak. Aslinya anakeh. Cuman saya yang paling kuat karena ada benda model seperti ini. Jujur nih ya. Wallahi demi Allah. Saya tuh baru pertama, Mbak, nanganin kasus orang yang hamil bayinya hilang gitu. Mengajak bangsa jin untuk memeluk agama Islam bukanlah hal yang mudah. Bangsa jin akan menuruti permintaan jika sudah merasa kalah. Salah satunya melalui ruqyah. Proses mengislamkan jin ini dilakukan oleh Kang Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Mang Ei serta tim ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya. Mudah-mudahan tamat nih ya sampai hari raya nanti. Insya Allah. Sobat, hari ini ada narasumber. Pastinya di antara sobat udah kenal nih, karena sudah pernah tampil di Malam Mencekam. Ini kali kedua. Namanya Kang Syarif. Nah, Kang Syarif nih ya. Hari ini agak berbeda wajahnya. Agak berbeda. Lebih segar gitu. Alhamdulillah. Kang Syarif apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat Mang ya. Baik. Alhamdulillah. Aktivitas apa sekarang selama Ramadan nih? Aktivitas seperti biasa, masak, mempersiapkan bahan untuk jualan, dan ya kajian kanan kiri, ikut pengajian streaming sama di beberapa masjid. Udah gitu aja, Mang. Sibuk ya? Aktivitasnya ya. padat? Alhamdulillah padat. Masih meruqyah? Masih, terakhir 2 minggu yang lalu sebelum Ramadan, terakhir itu. Oke, nah sobat, jadi kisah kali ini juga tentang ruqyah ya. Ada pasangan suami istri yang mengalami gangguan, bukan gangguan listrik bukan ya, ini gangguan goib nih. Yang ditangani langsung oleh Kang Syarif. Itu gimana perasaan Kang Syarif begitu ngelihat kejadian itu, kaget nggak? Awalnya kalau keguguran biasa mah saya nggak kaget gitu, biasa keguguran. Tapi yang bikin aneh itu janinnya hilang. Janinnya hilang? Janinnya hilang 7 bulan. Luar biasa. Selama berapa kali? 3 kali. 3 kali ya? Di kehamilan yang ketiga baru hilang janinnya. Hilang aja. Jadi jangan skip videonya, ini kisahnya menarik sekali ya untuk pasangan muda mungkin. Biasanya yang baru mempunyai momongan ya. Momongan, betul. Baik, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Syarif. Jadi begini Mang, kisahnya. Kisah ini tuh dimulai dari tahun 2019. Jadi waktu 2019 awal itu saya kebetulan diminta untuk ngisi pengajian di salah satu masjid yang ada di Majalengka tuh Mang. Jadi tentang ruqyah, sihir, dan perdukunan gitu. Seperti biasa, kayak di masjid-masjid sebelumnya, ketika saya mengisi kajian di masjid yang ada di Majalengka waktu itu, saya mengharuskan setiap jemaah yang datang itu untuk bawa jimat-jimat tuh Mang. Jadi di formulirnya atau di brosurnya saya tulis bagi siapa saja yang punya jimat, yang punya pegangan silahkan dibawa. Nah kemudian di pas pengajian itu ada salah satu ibu-ibu, kita sebut namanya Ibu Ira deh, bukan nama asli ya gitu, Ibu Ira.
Pas tahu saya orang Indramayu, akhirnya di belakang panggung atau di belakang masjid, Ibu Ira nyamperin saya tuh. Katanya, Pak Ustadz, saya bilang, Bu, tolong jangan panggil saya Ustadz gitu. Bukan ranahnya, kalau saya bukan Ustadz, saya cuman praktisi lah bisa dibilang begitu. Ya udah Kang, tolong nih. Kebetulan sama-sama orang Indramayunya. Saya juga orang Indramayu, kata Ibu Ira begitu. Kenapa Bu? Bisa tolong keponakan saya atau enggak? Katanya. Akhirnya ya udah kita nempi dulu tuh Bang. Ngobrol di teras masjid. Kenapa Bu? Apa yang bisa saya bantu? Nah setelah ikut kajian soal sihir apa segala macam, memang yang reaksi kesurupan di dalam masjid juga banyak sih Bang waktu itu. Cuman saya nggak terlalu concern karena memang waktunya mepet. Kalau kajian cuma 3 jam dikasih waktunya. Nah di luar itu saya disamperin sama Ibu Ira. Akhirnya dia cerita tentang kejadian keponakannya. Nah kemudian apa Bu kejadiannya? Jadi saya tuh punya keponakan perempuan katanya. Terus kalau dari cerita keponakan saya, kayaknya keponakan saya ada yang guna-guna. Bahasanya tuh begitu Mang. Guna-guna gimana maksudnya? Ya guna-guna katanya dibikin sakit. Oke, kalau gitu gini aja Bu. Biar lebih enak, saya minta alamatnya. Nanti saya main aja deh ke rumah gitu. Oke. Nah kebetulan itu tuh mepet mau puasa Mang. Karena saya bikin kajiannya diminta sama panitia 1 minggu sebelum mau masuk puasa di 2019. Jadi akhirnya baru bisa main ke tempat Ibu Ira, rumahnya itu pas malam Ramadan ketiga. Malam 3 Ramadan, saya sengaja gak sholat taraweh ya. Bukan berarti saya ngemplang tarawehnya gak, tapi setelah sholat isya saya ke sana. Karena perjalanan dari rumah saya, walaupun sama-sama Indramayu Mang, tapi untuk menuju ke situ ya lumayan sih, hampir 2 jam gitu Indramayunya. Nah kemudian ketika sampai di rumahnya Ibu Ira, masuk, saya duduk, diperkenalkan lah gitu. Sama namanya Mbak Indah. Bukan nama asli juga, jadi gak usah nyari gitu mana Mbak Indah yang ada di Indramayu pojok. Banyak Indahnya, tapi bukan Indah yang saya maksud. Mbak Indah ini punya suami Mang. Namanya Mas Doni. Nah mereka berdua itu pasangan muda baru nikah. Tapi masalahnya memang setelah saya ngobrol, apa nih yang bisa saya bantu? Saya pikir cuman kasus pertengkaran rumah tangga atau apa, ternyata enggak. Akhirnya setelah duduk, Mbak Indah cerita, jadi begini Kang Sarip katanya, saya itu pernah hamil 3 kali. Oke, saya masih pelan-pelan tuh. Hamil 3 kali terus kayak gimana Mbak? Hamil yang pertama saya keguguran. Oke, keguguran gimana? Kegugurannya di kamar mandi. Oke, keguguran di kamar mandi kan normal Mang ya? Banyak gitu kan. Karena memang aktivitas dari Mbak Indah ini, dia itu ngajar Mang. Di salah satu sekolah, dia jadi guru, plus dia juga jadi guru les di salah satu tempat les. Ya terkenal lah di Indonesia gitu. Jadi pagi dia ngajar, kemudian siang juga dia ngajar. Nah si suaminya, Mas Doni, itu punya toko kain. Toko kain, jadi dia punya bisnis, suaminya kerja di pasar, jualan kain. Kemudian istrinya itu punya kerjaan sebagai guru. Dari 2 pekerjaan itu, Mbak Indah ketika keguguran pertama, suaminya masih positive thinking. Mungkin karena istri saya kecapean kali Mang. Itu akhirnya pernikahannya, hamil baru 3 bulan, itu keguguran di kamar mandi Mang. Jadi ketika masuk kamar mandi, kerasanya tuh kayak mau BAB Mang, maaf, kayak mau buang air besar. Tapi ketika masuk kamar mandi, baru masuk nih Mang, itu yang keluar, maaf, itu langsung teriak tuh Mbak Indah tuh. Di rumahnya, keluar, deres banget. Lemes, kemudian pingsan. Ya, di situ masih wajar, oke, gitu kan. Ya Mbak, terus gimana? Oke, dari situ saya masih gak penasaran Kang katanya, kata Mbak Indah. Terus yang kedua gimana? Yang kedua, itu kehamilan saya yang kedua setelah 6 bulan keguguran pertama. 6 bulannya
saya hamil lagi tuh. Di posisi ke-3 bulan, pas usia kandungan 3 bulan, sama keguguran juga. Tapi yang bikin aneh kegugurannya gini, kegugurannya bukan di kamar mandi, Mang. Tetapi di atas kasur. Ketika tidur sama suaminya. Loh kok gitu? Iya, tapi sebelum keguguran, saya tuh dimimpiin. Wah, ini mulai aneh nih gitu kan. Mimpi gimana? Jadi di dalam mimpi saya tuh didatengin sesosok makhluk tinggi kurus. Tinggi kurus ya. Oke. Terus gimana Mbak? Bentukannya tuh gimana? Tinggi kurus, bertanduk, bertaring, kukunya panjang. Itu Mbak ketika tidur mimpi posisinya di mana? Saya nggak tahu posisinya ada di mana. Cuman yang jelas ketika saya tidur mimpinya tuh seperti itu, didatengin makhluk itu. Terus gimana? Ketika makhluk itu datang, kemudian megang perut saya tuh. Dipegang perutnya. Ditarik. Itu sakitnya tuh kerasa katanya. Itu sakitnya naudzubillah kata Mbak Indah. Ketika ditarik, kemudian saya bangun. Langsung kasur saya bersimpah semua. Keluar Mang itu. Ininya keluar. Ketika melek itu langsung teriak tuh. Mbak Indahnya. Langsung bangunin suaminya. Mas, ini gimana? Suaminya juga bingung. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa yang katanya. Nggak tahu, akhirnya dibawalah ke dokter. Itu maaf kasurnya udah kayak kolam itu. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Sampai dokternya pun bingung. Mbak tadi kerjanya ngapain? Enggak, saya setelah hamil yang kedua, kata suami saya tuh diputus satu pekerjaan saya hanya ngajar aja katanya. Ngajar di sekolah aja, ngajar lesnya udah enggak boleh kata suami saya. Karena di keguguran yang pertama suami saya udah ngelarang, ini memang karena kamu kerjanya terlalu over. Kata. Ya udah, akhirnya di kehamilan yang kedua lesnya dilepasin itu, Mang. Akhirnya dia cuma ngajar di sekolahan aja, itu pun diantar jemput. Jadi Mas Doni yang tadi biasanya standby terus di pasar, akhirnya ketika di yang kedua ini, Mas Doni berangkat dianterin tuh istrinya sama Mas Doni. Pulang dijemput, makanannya diatur, kemudian juga tidak boleh capek. Sampai maaf, di rumah itu ada ART, ada asisten rumah tangga. Setelah keguguran yang pertama tuh, saking apa coba? Saking ngepengen ngejaga supaya istrinya tuh bener-bener, udah kamu gak boleh capek. Sampai sebegitunya Mas Doni itu. Tapi tetap kecolongan Mang. Nah semenjak keguguran yang kedua itu, saya stres Kang katanya. Stres dalam arti apa? Saya pikiran, saya juga malu sama mertua kata Mbak Indah. Malu ke mertua gimana? Maksudnya nikah udah 3 tahun tapi belum bisa ngasih anak, belum bisa ngasih cucu ke mertua. Kemudian ditambah lagi, saya ini kenapa sebenarnya? Ada penyakit apa gitu. Akhirnya ya gimana seorang perempuan yang masih muda gitu kan, pengen obsesi punya anak, pengen bisa nyenengin mertuanya juga agar punya cucu gitu kan. Tapi kenyataannya dia gak bisa. Nah kemudian setelah kejadian yang kedua itu, akhirnya Mas Doni bilang, udah mulai sekarang kamu sudah gak usah kerja. Kamu fokus di rumah, kamu tidak usah capek-capek, kamu keluar dari guru kamu. Keluar dari pekerjaan ngajar kamu. Sempat debat tuh Mang, gak bisa. Saya ngajar itu sebelum saya kenal sama sampean istilahnya. Saya sudah jadi guru. Tapi kan kenyataannya begini, kamu tuh terlalu capek. Kata Mas Doni mah asumsinya kamu tuh terlalu capek yang, kamu tuh terlalu begini-gini. Tapi nggak didebat tuh Mang, berantem tuh. Kalau memang karena guru, karena ngajar, karena kerjaan saya nggak mungkin ngimpinya begitu Mang. Jadi saya tuh nggak mungkin keluar dari pekerjaan saya yang sudah sekian tahun saya ngajar di situ hanya karena alasan saya terlalu capek. Akhirnya Mas Doni bilang, ya udah, kalau kamu memang masih tetap kekeh seperti itu, jangan salahkan saya. Kalau nanti ada apa-apa saya nggak tanggung jawab. Ya Mbak Indah sebagai istri diomong begitu sama suaminya pasti sedih dong. Tapi di sisi lain sebagai suami juga, masa iya sih gitu kan seorang istri pengen punya anak, keguguran lagi. Mas Doni nggak nyangka ternyata ada faktor lain gitu yang bisa bikin istrinya keguguran. Nah kemudian Mbak Indah masih tetap ngajar tuh, dibolehkan sama suaminya. Tapi dengan aturan yang ketat banget tuh Mang. Makannya dijaga,
nggak boleh terlalu capek. Kalau ada rapat itu pun nggak boleh. Kan biasa kalau guru-guru kan ada rapat di luar gitu. Nggak boleh, nggak diizinin. Nah akhirnya di tahun 2018 Mbak Indah hamil lagi tuh. Ketika tahu Mbak Indah hamil, itu Mas Doni semakin mengencangkan peraturannya. Pokoknya yang kamu tidak boleh pulang lebih dari jam ngajar kamu. Saya suruh anak buah saya untuk langsung jemput. Pokoknya harus langsung pulang. Sampai sebegitunya. Sampai ketat banget. Supaya apa? Supaya ketika pulang itu pun cucian gak dipegang. Piring kotor gak dipegang. Semuanya diberesin sama ART-nya. Saking pengen punya anaknya itu, Mang. Mas Doni itu. Akhirnya ya istrinya nurut. Oke, ngikutin gitu kan. Sampai setiap hari harus video call, harus kamu lagi di mana, ngajarnya gimana, capek apa enggak. Kalau mukanya lemes sedikit udah langsung suruh pulang. Nah, di usia ke-3 bulan itu Mas Doni itu pikiran, keguguran lagi enggak ya? Keguguran lagi enggak ya? Terus dipantau, dikasih vitamin yang mahal, terus berobat cek ke bidan apa segala macam. Lewat tuh Bang 3 bulan. Lanjut ke 4 bulan, alhamdulillah. 4 bulan lanjut sampai di 7 bulan. Nah, sampai 7 bulan Mas Doni yang tadinya kenceng banget biasanya kan di umur 3 bulan keluar tuh. Akhirnya di usia 7 bulan yang tadinya kenceng Mas Doni akhirnya wah ini insya Allah kayaknya bisa sampai 9 bulan nih, bisa sampai selamat nih. Akhirnya gak terlalu kenceng lagi, agak sedikit ngelonggarin aturannya tuh Bang. Yang tadinya makannya harus di begini-begini sekarang gak. Yang penting kamu gak stres. Dia bilang begitu tuh si Mas Doninya. Oke. Nah kemudian di suatu hari, di usia kehamilan yang 7 bulan, Mas Doni bilang, yang kain stok di toko udah mulai habis nih. Kalau boleh, AA mau belanja dulu ke Jakarta. Ada di Pasar Tanah Abang kan belanja kain banyak tuh. Oh ya udah, tapi nanti emak, Mas Doni kan manggil ibunya emak ya. Emak sama bapak sama adeknya AA ke rumah nemenin kamu biar kamu nggak sendirian. Ya udah, akhirnya diizinin tuh pergi. Tapi Mbak Indah ditemenin sama keluarganya Mas Doni. Ditemenin sama orang tuanya, sama adiknya juga, ponakannya. Yang perempuan. Nah akhirnya setelah pergi, WA. Yang kalau ada apa-apa langsung telepon ke Mbak Indah. Ya A, bilangnya kayak gitu. Ketika Mas Doni pergi itu gak ada firasat aneh-aneh tuh Bang. Janjinya cuma 2 hari sih. Karena memang belanja barang, kemudian deal-dealan. Ketika pulang langsung bawa barang, gak bisa sehari itu katanya harus 2 hari. Nah di hari yang pertama gak masalah tuh Bang Ei. Nah terus di hari yang kedua nih. Di hari yang kedua Mas Doni bilang jam 11 malam telepon. Yang nanti saya langsung pulang nih. Tapi kayaknya mau tidur dulu deh capek gitu. Jam 11 malam video call. Kemudian Mbak Indahnya ya udah hati-hati. Yang penting bisa selamat sampai Indramayu lagi gitu. Ya udah, paling kemungkinan juga pagi pulangnya nggak apa-apa kata Mbak Indah. Nah, setelah selesai video call, si Mbak Indah kan tidurnya sama mertuanya ya, sama emak, sama ibunya Mas Doni, satu kamar gitu. Jam 11 selesai video call, kan beres-beres tuh ya. Biasa perempuan hamil gitu kan, cuci muka, ngemil dulu sebentar. Tidur sekitar jam 12. Tidur udah tidur aja biasa. Tapi yang anehnya gini, ketika bangun, mertuanya Mbak Indah atau si emak ini subuh, suara azan subuh bangun, ketika ngelihat menantunya megang perutnya rata Mang, rata, gak ada. Tiba-tiba itu ya? Tiba-tiba posisi tidur Mang, tidur sama mertuanya, sampai mertuanya, ya Allah, Nok, kata bahasa Jawanya kan, utangnya si Randi gitu kan. Perut kamu kemana? Dibangunin gitu. Nok bangun, tangi. Pas bangun, apa sih mau ribut aja gitu kan. Pas bangun, megang perut. Loh, mak utangnya kita mendi. Perut saya kemana katanya. Loh, ya kamu tadi habis ngapain? Si Raki mau ngapain baik? Gak ngapa-ngapain itu sambil nangis. Mang. Dipikir, ngimpi mak aja, ngimpi gini. Dudu Zenok bukan, ini bukan ngimpi. Mbak Indah asumsinya saya ini lagi ngimpi. Gak mungkin dong orang semalam video call perutnya masih ada.
Ketika bangun pagi, tidur sama mertuanya, perutnya hilang kempes. Wah itu geger itu Mang. Rame itu sampai bapaknya Mas Doni masuk, kemudian anaknya, ponakannya, adeknya juga masuk. Kenapa yuk? Oh, sambil nangis ngejelasin cerita. Akhirnya ditelepon tuh Mas Doni. Nggak diangkat-angkat. Kayaknya Mas Doni masih tidur juga di mobil gitu kan. Nah pas jam 6 ke rumah sakit tuh. Waktu itu Mas Doni belum tahu. Ke rumah sakit dicek. Di USG lah bahasa bidahnya kan. Di USG itu kosong Mang. Bayi nggak ada. Plasenta nggak ada. Kantung janin juga nggak ada. Itu bidan yang nanganin Mbak Indah. Selama ini kan ada bidan pantauan ya yang memantau. Bingung. Ini bayinya kemana katanya. Itu sambil ngejelasin nggak tahu Bu. Saya tuh malam tidur sama emak sama mertua saya tuh begini. Kok ini bisa begini ya? Coba sekelas bidan aja bingung. Kan ada USG yang 3 dimensi itu Bang ya, di monitor kan ada. Itu nggak ada Bang. Biasanya juga kalau keguguran mungkin ada yang kantung bayi yang ketinggalan di dalam. Makanya kan ada istilah kiret gitu kan. Ketika keluar masih ada bekas sisa. Ini mah rata. Kasurnya nggak ada, nggak ada bekas apapun yang keluar. Itu bingung ketika jam 7 Mas Doni langsung lari datang ke rumah. Gimana nggak tahu sambil cerita nangis. Wah itu geger tuh waktu itu tuh. Keluarga geger sampai ada yang diasumsikan, wah kamu kena santet, kamu kena sihir, kamu diguna-guna ini. Akhirnya crowded lah, riweh pada waktu itu. Keluarganya akhirnya minta bantuan ke sana, minta bantuan ke sini. Intinya minta ke orang pinter ya, ke orang-orang pinter. Banyak asumsi yang menebak. Kamu tuh ada yang jadi pesugihan gitu kan. Marah itu Mas Doni. Pesugihan gimana? Orang saya di sini kerja, saya jualan. Gak ada yang pakai pesugihan begitu. Tanya sama keluarga saya. Saya paling anti dengan begitu-gituan. Itu dimarahin Bang orang pinternya. Itu Mas Doni pas ngomong cerita begitu ke saya ketawa aja. Ya lagian ya saya sholat jalan kok Mas. Walaupun ya memang tidak setaat orang-orang gitu kan. Tapi untuk hal-hal melakukan pesugihan, naudzubillah min dzalik gitu kata Mas Doninya. Ketika difitnah pesugihan begitu, ya marah pantas gitu kan. Ada yang bilang, ini mah kena sihir bayi katanya. Ada yang santet gak suka segala macam karena usahanya jalan. Karena rumah tangganya sukses gitu kan. Siapa orangnya, siapa? Terus anak saya kemana gitu. Itu selama 2 bulan itu Bang. Nyari pengobatan ke sana ke sini. Duit ya biasalah gitu, duit keluar banyak. Akhirnya pas tadi di 2019 ketemu lah saya sama Ibu Ira tadi. Ternyata Ibu Ira itu tantenya Mbak Indah. Ketemu di kajian, kenalan, nah ngobrol lah di situ. Akhirnya sudah, Mbak, jujur nih ya, wallahi demi Allah, saya tuh baru pertama Mbak nanganin kasus orang yang hamil bayinya hilang gitu. Cuma nanti insya Allah saya cek dulu. Saya kalau ngeruqyah tuh biasa kayak gitu sih Bang. Saya cek dulu biar saya bisa mendiagnosa ini larinya kemana nih. Gitu kan. Ketika saya cek, ya udah saya minta air biasa, air putih sama wewangian. Biasa wewangian mah apa aja gitu, parfum yang penting bisa mereaksi supaya hidung itu terangsang gitu sesuatu yang masuk. Waktu itu dikasih parfum suaminya. Saya minta gitu kan. Saya semprotin ke tangannya Mbak Indah. Semprot. Nah kemudian airnya saya bacakan ayat dulu. Ayatnya apa nanti di terakhir bisa saya kasih tahu untuk ngeruqyah orang. Nah kemudian saya bacain ayatnya. Mbak Indah berdiri Mbak. Oke berdiri. Mas Doni tolong di belakang. Ya. Jadi posisinya Mbak Indah, Mas Doni di belakang, saya di depan. Saya pakai sarung tangan pasti. Jadi ketika saya ngeruqyah orang lawan jenis, wajib saya pasti pakai sarung tangan gitu. Nggak mungkin nempel langsung Mbak. Ketika itu saya pakai sarung tangan, saya pegang apa? Dahinya Mbak Indah. Dengan telunjuk satu. Saya baca, Mbak Indah merem Mbak ya. Saya suruh Mbak Indah merem. Ketika merem, saya pegang gini, kemudian dibacakan beberapa ayat ruqyah. Itu langsung pingsan Mbak Indahnya. Suaminya panik. Mas istri saya kenapa nih? Ntar dulu. Saya bilang ntar dulu.
Pas jatuh itu kayak orang pingsan aja persis. Padahal saya cuma gini doang. Nggak ditoyor, nggak, cuma diginiin doang. Saya tempelin, bacain ayat, kemudian pingsan. Itu di daerah perut memang kayak ada yang gerak-gerak gitu. Kayak apa ya, kayak mungkin kalau tahu film Susana zaman dulu ada yang kena sihirnya gerak-gerak gitu. Cepet banget tuh. Itu keluarganya ngeliat, ya Allah itu anak saya kenapa, katanya kan. Sampai emaknya, ya Allah Nok, si Reki jemangan apa? Maksudnya kamu tuh makan apa sampai bisa begini? Dikiranya salah makan sama mertuanya. Enggak mak, ini bukan karena makanan, saya bilang kan gitu ya. Oke, mana airnya tadi? Didudukin, itu posisi masih merem, masih belum sadar, didudukin, kemudian airnya diminumkan, tolong mas, minumkan. Ketika diminumkan, baru masuk, itu langsung dimuntahin, wah, mual rupanya dia. Muntah, wah, itu langsung ketawa, Mang. Maaf, ketawa kuntilanak kayak gimana. Beda, itu suaranya beda, bukan suaranya Mbak Indah. Suara kuntilanak tuh gimana? Ketawa gitu, sampai ponakan yang kecilnya lari ketakutan. Nah akhirnya, ya Allah, itu kenapa istri saya? Bentar mas. Terus akhirnya ya posisi kayak kuntilanak aja kayak gimana, begini gitu kira-kira. Kalau bahasa Jawanya gini, kita ki arep nggak apa bucakian, saya tuh mau bawa anak ini ke alam saya. Si Rajo melu-melu. Artinya saya tuh mau bawa anak ini nih, maksudnya Mbak Indah ya, ke alam saya. Kamu gak usah ikut campur. Kalau bisa, sok keluarin saya. Nantangin kayak gitu tuh. Jadi, wah ini gak mungkin dong kalau memang kuntilanak bawa sihir gak ada cerita kalau menurut saya. Karena kuntilanak itu kalau menurut saya setan iseng doang sih itu tuh. Akhirnya udah sok kalau kamu bisa bawa Mbak Indah masuk ke alam kamu, saya lepasin. Saya diremet sama Mas Doni itu. Ngomong apa sih mas? Udah diem dulu gitu kan. Sok kalau bisa. Akhirnya nggak pindah-pindah juga. Nah, oke, nggak bisa kan? Ya udah, gantian saya. Kalau kamu nggak mau keluar dari badannya Mbak Indah, saya pites ya bang. Sok kalau bisa, sok ya kalau bisa. Bakal bisa mas sok gitu kan. Nah, ya udah, sederhana mang. Saya cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya sentil ininya, tuh gitu. Melepar langsung. Dari situ sadar. Melek, itu muka berkeringat semua. Nangis. Ke suaminya. Ya Allah, aja kita kenapa? Saya ini kenapa katanya. Saya ini kenapa? Nanti mbak, nanti. Dijelasin sama Kang Sarip. Dijelasin. Duduk. Mbak, kayaknya ini serius deh. Mas Doni, ini kasus istri sampean nih serius. Saya bilang serius kenapa? Ini bukan hanya sekedar dikerjain sama setan, sama yang tadi kuntilanak gitu. Terus kenapa? Ada asumsi ke sihirnya. Kenapa saya bilang ada asumsi sihir? Ciri-cirinya ada. Seperti apa? Seperti tadi, ketika dibacakan beberapa ayat, pingsan ke belakang. Itu salah satu cirinya. Terus yang kedua, ketika dibacakan ayat lagi, itu kayak ada yang mau naik keluar di daerah perut. Asumsi saya, ini jenis sihir yang ditanam. Aktivasinya sihir yang disiram. Jadi buhulnya ditanam, untuk mengaktifasi sihirnya itu disiram. Ketika Mbak Indah nginjek bekas siraman itu, maka sihirnya aktif. Maksudnya gimana Kang? Besok saya jelasin. Karena itu posisinya udah malam, memang udah jam 11. Coba, dari jam 11 malam itu untuk melakukan ruqyah sangat gak kondusif sekali. Karena memang pasti nanti akan rame gitu kan, banyak warga tetangga yang ngumpul. Karena ketika saya melakukan ruqyah, usahakan jangan sampai ada tahu tetangga, jangan sampai ribut-ribut. Kenapa? Takutnya ada aib yang keluar hingga tetangga tahu, akhirnya nanti jadi konsumsi publik gitu kan. Ya udah, besok saya kesini lagi. Ketika besok nyampe sana, itu belum nyampe lantai rumahnya Mbak Indah, saya udah dituding bang, lu nggak si Raki, lu nggak, maksudnya kamu pergi, udah malang kerik begini itu Mbak Indah, lu nggak. Wih, langsung begitu, itu udah ditahan dari belakang sama suami, sama Mas Doni. Nok, eling sih, sadar Nok, sadar gitu kata Mas Doni.
Lunga. Kita beli butuh Jasira. Ya biasa saya kayak kalau urusan sama jin yang kayak gitu tuh suka diusir-usir Bang. Ayah saya mah salon gitu kan, jalan aja masuk. Bismillah gitu. Assalamualaikum, saya ngobrol-ngobrol. Posisi Mbak Indahnya masih begini Bang, masih malang kerik gitu kan sama ngeliatin saya aja. Lunga beli sih. Keluar nggak gitu kan? Keluar nggak? Kalau nggak keluar, maaf saya habisi anak ini. Saya nggak ngeladenin Bang. Soalnya kalau saya ngeladenin nanti timbulnya rame gitu kan. Saya ngobrol sama suaminya. Mas ini gimana? Mau dilanjutin apa enggak? Lanjutin Mas. Apapun yang terjadi, saya pengen istri saya sembuh, waras gitu. Oke. Saya nggak langsung tedeng aling-aling Bang. Setelah itu, sholat maghrib beres, langsung eksekusi. Eksekusinya gimana? Berdirikan. Berdiri, diajak berdiri. Posisi Mbak Indah masih kesurupan itu. Dipegangin sama Mas Doni di belakang. Ayo Nok, ngadeg. Ora sih. Ayo Nok berdiri enggak. Langsung ditepis itu suaminya. Ini Kang gimana? Sok pokoknya diberdirikan aja. Pakai jurus silat Bang, begini. Ke saya gitu kan. Ngajak berantem lah, tapi saya nggak ngeladenin gitu. Akhirnya berdiri, Mas Doni, pokoknya apapun yang terjadi, jagain di belakang. Oke. Saya pakai teknik ruqyah namanya teknik tunjuk. Jadi posisinya Mbak Indah, saya di sini, sekitar 3 meteran. Saya bacain ayat, tunjuk begini, saya fokus di bagian perutnya. Ini. Saya bacain ayat, bacaan saya dikerasin juga. Dikerasin, tunjuk di area perut. Ketika ditunjuk area perut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru nyampe ayat kursi, belum nyampe Al-Baqarah, surah Yunus, surah Toha gitu kan. Mang jangan gak percaya. Wallahi demi Allah itu perutnya membesar. Teriak-teriak dia. Kayak orang hamil 7 bulan. Dan itu ketika dipegang, mungkin Mang pernah megang perut ibu hamil nggak, kayak ada tendangan bayi kecil gitu. Cetuk. Nah itu ketika dipegang sama Mas Doni, suaminya, Kang ini kayak ada bayinya. Saya bilang nanti Mas, sabar dulu. Saya bacain, itu posisinya Mbak Indah masih teriak-teriak gitu. Masih sakit. Wah terus bacain begini. Nah ketika sudah sekitar 10-15 menit, itu kesadarannya bergeser. Kesadaran Mbak Indah bergeser. Yang tadinya full bangsa jin, sekarang 50%, namanya kondisinya parsial. Parsial itu 50% bangsa jin, 50% kesadaran manusia. Ketika itu Mbak Indah nangis. Tulung ke suaminya, maksudnya tolong gitu. Tolong. Kita ki pegel makanan baik. Kita ki pegel, saya tuh capek begini terus. Saya tuh pengen sembuh, kita ki pengen waras. Tulung aja ninggalin kita. Nangis Bang di situ. Posisi perut masih besar. Membesar gitu. Tapi akhirnya ya udah, saya bikin lagi tuh. Yang kayak kemarin ramuan-ramuan untuk bangsa jin, tapi komposisinya saya bedain. Kalau kemarin kan ada kurma, susu. Sekarang saya nggak pakai susu, tapi pakainya kunyit. Kurma, kunyit, madu, habatus sauda, sama sedikit jahe. Segini aja dibakar, blender. Kenapa saya pakai jahe kunyit? Itu untuk lambung keren tuh Bang. Bisa mengobati peradangan di daerah lambung. Makanya ketika itu saya di blender, kemudian dibacakan ayatnya. Ayo Mbak, sambil duduk. Itu 50% tuh Bang kesadarannya. Tangannya masih gerak-gerak. Tapi ngomongnya Mbak Indah udah bukan bangsa jin lagi. Tapi dia gak bisa kontrol badannya, itu namanya parsial. Ketika duduk, itu diminumin Bang. Yang tadinya gede begini, lama-lama kempes. Turun. Posisi duduk ya. Kempes, hilang lagi. Ketika hilang, emak, mertuanya Mbak Indah. Lah nang je, weteng emang di maning. Itu perutnya kemana lagi? Pak, itu tuh dudu meteng namanya. Bukan hamil. Itu hanya tipuan bangsa jin yang sebenarnya hanya kamuflase doang sih. Jadi apa yang terjadi ketika Mbak Indah beres selesai gitu? Apa yang terjadi? Sebenarnya Mbak Indah kena sihir. Ya, betul Mbak Indah kena sihir. Sihir yang seperti apa? Jadi jenis sihir itu banyak, Bang. Jenisnya banyak, tujuannya juga banyak. Nah, kalau sihir begini,
namanya sihir perceraian. Aktivasinya itu lewat air yang dibacakan mantra oleh tukang sihir. Dibacakan mantra, kemudian air itu disiram ke tempat yang biasa lewat, Mbak Indah di mana lewat. Ketika bekas siraman itu diinjak, sihirnya aktif. Itu salah satu jenis sihirnya, cara masuknya. Tapi nggak cuma sampai di situ, ada juga buhul. Buhul itu media sihir. Fungsinya apa? Buhul ini fungsinya untuk memperkuat daya pengaruh sihir yang pada orang yang terkena sihir. Jadi ketika Mbak Indah posisi duduk tadi, saya belum beres itu. Masih parsial. Saya pindah ke belakang kursi. Kursinya kan begini ya, kepalanya segini Mbak Indah. Saya pegang kepalanya begini. Yang biasa saya lakukan kalau ngeruqyah orang juga daerah ini, telinga sini. Saya pegang, saya bacain beberapa ayat. Itu masuk lagi kesurupan lagi. Sambil teriak-teriak lagi. Sampai bablas saya nggak tarawih yang kedua. Saya paksa, kamu di mana buhulnya? Karena saya tahu ini pasti ada buhulnya nih, ada media sihirnya. Awalnya nggak ngaku dia, nggak ada buhulnya. Laka aja bule, kita meneki murni kepengenannya kita dewek. Saya kesini tuh murni keinginan saya sendiri gitu. Nggak ada, oh udah, saya bacain aja terus, bacain, sampai suaminya emosi karena saking lihat istrinya begitu. Wis gaje sih lagi, kulit karo kita, aja nih rabini kita. Maksudnya kalau berani sama saya, jangan sama istri saya. Mas Doninya emosi. Tenang mas, kalau sama yang beginian jangan digertak emosi begitu. Sampean emosi berarti sampean kepangan fitnah setan. Ketika seperti itu saya bacain. Endingnya saya minta air saya bacakan ayat lagi. Kemudian minta suaminya, mas sini tangannya. Diraupin itu mukanya. Diraupin, panas. Akhirnya ya oke. Ya, tak pakai buruki buhule. Karena waktu itu bahasanya Jawa. Saya kasih tahu buhulnya di mana. Saya kasih tahu. Di mana? Dia berdiri. Ketika berdiri, nunjuk satu titik. Kah, jening kana. Tuh, di situ. Sebelah di tunjuk. Wis, pokoknya ning kono. Oleh tanah baik. Pokoknya di situ cari aja. Lamun sira bobat, tak pites sira sun. Tak bahasanya kalau kamu bohong, tak pites kamu. Beneran. Cari situ. Gak kita gak bisa beli betah. Bangsa jinnya. Cepetan cari, saya juga udah nggak betah di sini. Saya udah nggak betah gitu, udah nggak nyaman gitu. Cari di situ cepetan, gage, malah cepetan gitu, gage. Akhirnya yang ambil cangkul, ketemu Mang Bu. Di depan, jadi pintu masuk, di depan itu kayak ada taman kecil. Ada sekitar jengkal tanah 3 meter ke depan. Nah di depan itu ada ya rumput-rumput yang buat rumput Jepang ya, kalau buat hiasan itu rumput Jepang. Nah di depannya rumput Jepang itu ada tanah segini Bang, panjangnya 0,5 meteran paling lah. Itu buat bunga-bunga tuh. Buhulnya ditaruh di situ, di dalam itu. Nggak dalam nanemnya sih, cuman sekitar 0,5 meter paling. Dicangkul Mang, sama bapaknya Mas Doni sama Mas Doni dicari. Trok gitu, cangkulnya mentok ke sesuatu. Kang, ketemu Ki. Apa mas? Pas dibuka, bungkusannya kayak plastik hitam. Plastik hitam, tapi kayak ada lapisan besinya gitu. Kayak kuningan besi. Ambil. Ketika diambil, itu tiba-tiba si Mas Doni kayak merinding parah gitu di situ. Diambil nih plastiknya. Ya Allah, kencang merinding. Ya Allah gitu. Nah, Mbak Indah yang posisi masih kesurupan. Ya, itu, kun. Itu. Kakek gau mene. Cepetan bawa sini. Itu jinnya yang ngomong. Kakek. Itu buhulnya di situ. Akhirnya, udah, Kang bawa sini. Kang Sarip saya tolong. Ini nggak bisa saya bawa ke situ, kata Mas Doninya. Iki juga kencang bisa. Nah, ya saya turun. Baca bismillah dulu, saya bilang. Oh iya. Saya bawa baca bismillah gitu kan. Bawa masuk ke dalam. Ketika di luar, buhulnya biasa aja. Tapi ketika dibawa masuk ke rumah, Mang jangan nggak percaya. Di dalam rumah itu tiba-tiba bau anyir. Danur, udah yang lama bercecer tapi bau busuk, maaf ya. Itu seperti itu. Mendadak nges langsung di dalam ruangan itu, di ruang tengah, ruang tamu gitu. Ketika dibuka, ya
Kita ning kono juga kaget si jinnya. Jinnya juga udah apa ya istilahnya udah nggak enak gitu, udah ketahuan kartu asnya. Cepetan buka. Kaget dibuka. Pas dibuka ternyata komposisi di dalamnya, ini maaf. Ada bekas pakaian dalamnya Mbak Indah. Diikat sama beberapa kertas yang ternyata itu adalah Al-Quran yang diteteskan bekas darah. Ketika dibuka baunya nggak karuan. Nah ya udah, ketika dibuka bekas-bekas itunya tuh, Masya Allah, ini hina banget nih, hina banget. Al-Quran disandingkan dengan darah, dengan pakaian dalamnya Mbak Indah, dengan daging-daging busuk itu. Semakin hina komposisi buhulnya, maka semakin kuat efek sihirnya. Ketika itu bungkusan itu dibuka, si jin yang ngerasuk ke dalam tubuhnya Mbak Indah pun nangis. Sebenarnya jin yang ditangkapnya pun pengen lepas, Bang. Pengen keluar. Karena dari kemarin sudah diintimidasi gitu. Sudah kartu asnya sudah kelihatan, sudah tahu kalau ini adalah kerjaan sihir, sudah ketahuan bahwa ini ternyata ada jinnya. Jadi ketika itu nangis jinnya, Bang. Saya juga punya keluarga. Jinnya ngomong begitu, saya juga punya keluarga. Saya begini karena saya terikat janji dengan siapa? Dengan para tukang sihir, dengan para dukun gitu. Akhirnya ya sudah kalau begitu. Atas izin Allah yang Maha Besar, saya perintahkan kamu untuk keluar dari tubuhnya Mbak Indah. Nggak bisa. Kalau saya keluar, saya akan dihabisi sama tukang sihir itu. Oke, kalau begitu saya kasih syarat. Kalau kamu pengen selamat, kamu masuk Islam, beribadah yang benar, cari bangsa jin yang muslim. Banyak. Di masjid ada. Kalau perlu di Mekah atau di Madinah, bisa langsung ke sana. Kamu bangsa jin itu dikasih kemampuan sama Allah untuk bisa terbang, untuk bisa berpindah dengan cepat. Ya, masuk Islam. Gimana caranya? Akhirnya dituntun. Baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah Islam nih, udah. Terus kamu keluar. Nanti kalau saya dikejar sama tukang sihir dukun saya gimana? Kamu keluar, cari komunitas bangsa jin muslim. Sekarang tugas kamu adalah beribadah kepada Allah. Baik, tapi tolong gimana cara saya keluar dari sini? Setelah dia masuk Islam, dia pengen keluar, ya udah. Bismillah, buhulnya yang bekas-bekas tadi saya taruh di depan, saya bungkus pakai koran. Kemudian, Mas Doni, sampean kan jadi suaminya nih. Ya, tolong bakar. Gak apa-apa gak masanya, bakar. Saya temenin. Tapi ingat, baca bismillah dulu. Ya, baca bismillah. Bismillah dibakar. Ketika itu api keluar dari dari pembakaran itu, maka si Mbak Indah langsung blas. Pingsan. Ketika bangun, hampir 10 menit pingsan. Bangun, Mas, terima kasih. Tapi gak tahu nih yang ngomong siapa gitu kan. Karena mimik mukanya tuh masih bukan Mbak Indah. Saya curiga. Tadi dulu, Anda siapa lagi nih gitu kan. Pas ngomong terima kasih doang, terus pingsan lagi tuh, Bang. Si Mas Doni cerita, Kang itu siapa lagi? Gak tahu. Saya belum nanganin lagi nih, maksudnya belum ditelusurin lagi. Akhirnya saya ambil minum kayu putih. Minumannya saya tetesin kayu putih 3 tetes. Air putih aja dikasih kayu putih, terus kan. Kemudian sambil ditaruh di hidung sini nih. Jadi kan ada aroma kayu putihnya ya. Kemudian Mbak Indah sadar. Ketika melek, sadar, meluk suaminya. Alhamdulillah katanya. Sihir yang tadi sudah beres. Tapi Mbak Indah gak tahu. Kita aja kena apa, A? Saya itu kenapa, A? Katanya. Duduk dikit, duduk dulu. Ketika duduk diceritain, tadi tuh kamu begini sama Mas Arif begini. Itu aja buhulnya di situ. Ya Allah, ada aja ya wong tega kayak konon ya. Maksudnya ada orang yang tega seperti itu. Kira-kira siapa ayah aja. Saya ketika ada orang yang nanya, siapa yang melakukan sihir itu, saya langsung cut tuh, Bang. Maksud saya gini, Mbak, mulai sekarang udah kita nggak usah fokus siapa yang ngerjain Mbak.
atau siapa yang nyihir mbak, nggak usah. Yang ada malah nanti setan main lagi gitu kan. Maksudnya menimbulkan rasa dendam gitu. Wah saya tadi dikerjain, akhirnya saya yang balis, nggak usah. Doain aja semoga orang yang nyihir mbak itu bisa dikasih hidayah sama Allah, kemudian bertaubat. Ya wis, iya. Udah beres sampai jam 12 malam itu Mang. Saya baru pulang, sampai rumah sahur gitu. Saya pikir udah beres. Hari pertama, kedua, ketiga. Nih hari ketiga, maksudnya 3 hari setelahnya, saya ditelepon lagi sama Mas Doni. Habis traweh itu. Kang, punten, menea maning. Maksudnya, Kang punten kesini lagi. Nah apa Mas? Video call. Itu je lihat istri saya. Cak cedeleng aja bini kita. Lagi silat Mang, begini Mang. Itu kenapa? Nggak tahu, pokoknya kesini Kang punten. Ah ya udah, habis tarawih saya kesana lagi. Saya kesana, baru masuk iki je bocah, maksudnya iki, ini anaknya nih nunjuk ke saya tuh. Kili je bocah je, sing wingi ngusir-ngusir bature kita, yang kemarin ngusir-ngusir teman saya. Waduh, saya baru datang langsung diusir-usir gitu. Tar dulu, saya kalau ngobrol sama jin ya gituin. Tar dulu, gimana? Sira wani-wani yang ngusir bature kita. Kamu udah berani ngusir teman saya. Kita beli terima. Saya nggak terima. Wes, kalau begitu maunya gimana? Ayo gulat. Ayo bertarung gitu kan. Nggak lah, saya nggak berani bertarung sama perempuan. Kalau mau masuk ke badan siapa gitu, ayo kita berantem aja gitu. Enggak aja, ble aja. Pakawani aja, ayo gulat. Ketika saya memperhatikan dari gerak-gerik tubuhnya, kemudian cara dia berbicara, ini udah bukan jin sihir lagi kalau begini nih. Karena beda Mang, itu kalau jin sihir itu kan ada ciri khusus ya di wajah. Kemudian kalau yang seperti ini, saya panggil suaminya tuh, Mas Doni punten kesini. Coba eling-eling, Mas Doni kawin karo Mbak Indah wis pirang tahun, sabir 4 tahun ya Mas. Takonan anak keluarga, dua agem-agem beli. Agem-agem tuh apa? Pegangan gitu. Diambil itu orang tuanya. Mi, punten. Mimi ki, orang tuanya Mbak Indah. Mimi karo mama ki, kan manggilnya Mimi sama mama gitu. Mimi karo mama ki, nyangoni apa sih ning nok Indah ki? Maksudnya ngasih apa ke Indah? Ya empu jenang je. Mimi karo mama mah beli ngerti je. Akhirnya si Mbak Indah yang tadi begini ketawa, hahaha, sira-siraan mah nggak bakal ngerti aja, kamu nggak bakal ngerti. Saya ini yang jadi penjaganya Indah. Kita sing jagai bocakin, sing lahir. Sapa aja sampean. Cari bapaknya si Mas Indah, sampean ki sapa aja. Saya itu buyutnya, nyebutlah nama. Saya si buyut A, baru ngeh Mang bapaknya. Ya Allah, katanya. Kok dikit? Akhirnya lari ke belakang. Diambil sesuatu. Jadi selama ki sampean ki ananing kene ketawa kita kuning kono singawi cilik kita jagani bosakin. Dari kecil saya jagain ini anak ini. Sampai kawin karo menusakan. Maaf agak kasar ya, maksudnya sampai nikah sama si Doni gitu. Saya nggak terima karena Doni pelakuannya begitu. Wah cerita panjang lebar menjelek-jelekan intinya mah. Akhirnya yaudah Pak Sun punten sini, apa yang dibawa ditunjukkanlah. Ditunjukin boleh Mang ya? Ada bawa ya? Ada. Boleh. Nah ini, wah ini seperti besel ya? Ini namanya wesel. Ini Mang. Tadinya ada 4. Hijau 2, 1 hitam, 1 putih. Jadi ketika itu diambil semua nih, 4-4-nya. Dalamnya seperti ini Mang. Saya buka aja nih ya. Ini udah nggak ada. Ini insya Allah aman.
Pengaruhnya nggak ada ya? Aman, insya Allah aman. Ini udah kosong. Dalamnya beginian. Ini yang disebut dengan rajah atau talisman. Ini dari buyutnya? Dari buyutnya. Yang jadi agem-agemnya ternyata disimpan oleh bapaknya Mbak Indah. Bapaknya Mbak Indah ini nyimpen ini. Tapi ya beliau nggak tahu bahwa fungsinya apa? Iya, efeknya ternyata nyamber ke anaknya. Makanya sebelum menikah sempat ada bahasa temperamental kasar gitu dari Mbak Indah. Ternyata dari backingannya gitu kan, dari kodam ininya. Ketika diambilkan nih dua, ada yang duanya yang hitam sama yang putih sudah dievakuasi gitu kan. Ya udah saya bilang gini, Pak, coba saya lihat, dikasihkan tuh nikahnya. Masih begini itu Mbak Indah, Bang. Masih malang kerik aja begini. Akhirnya ya udah, saya buka. Yang kedua itu saya udah hancurkan sih sebenarnya, udah bakar. Oh jadi selama ini kamu tuh di sini? Iya. Apa aja sirawani kalau kita. Kamu berani sama saya bilang gitu, nantangin Bang, pokoknya itu wah kodamnya ngaco ngomongnya. Ya udah, nggak ambil pusing saya. Mas Doni pinjam korek. Saya keluar, Bismillahirrahmanirrahim sambil baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi posisinya persis begini. Panjang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Delangan, lihat, cak dibakar. Ketika ini jadi api semua, itu teriak-teriak. Wah, kasar ngomongnya. Kasar banget pokoknya. Bakal wadi aja mau kono, ayo gulet deh, bodoh amat. Saya bakar lagi satu laginya. Yang putih sama yang hitam. Nih sisa dua. Saya evakuasi, saya netralkan supaya jadi bahan edukasi buat teman-teman nanti. Ketika itu sudah hangus, sudah habis, belum lepas. Ternyata ada perjanjian ucapan yang belum diputus. Buhulnya udah beres nih, benda keramatnya udah dihancurin dua. Kemudian dia jatuh. Jatuh, ampun, kakek uculakan kita, cepetan lepasin saya, kita harus beli sanggup, jadi kayaknya saya udah nggak sanggup di sini. Ya udah, akhirnya saya tawarin, mau masuk Islam, apa keluar sendiri? Saya mau keluar aja. Ntar dulu, saya tahan dulu, ntar dulu. Ada berapa yang model kayak kamu di sini? Sebenarnya ada banyak, aslinya anakeh. Cuman saya yang paling kuat karena ada benda model seperti ini. Hanya jin-jin tertentu yang diikat di media sihir seperti ini atau media benda keramat seperti ini. Ya, jadi ini sebenarnya namanya wafak ya. Talisman. Hurufnya huruf abjadun sebenarnya. Ini huruf-huruf Arab zaman dulu sebelum ada huruf hijaiyah. Ada kitab penjelasan tentang bagaimana menyihir orang supaya jadi jatuh cinta, rumusnya ditulis seperti apa. Kayaknya nggak perlu tahu deh Mang ya. Ada kitabnya, dan kitabnya berbahasa Arab semua. Terjemahannya juga ada, cuman nggak komplit. Tapi buat teman-teman yang punya beginian di rumah ataupun yang sering ditempel-tempel di atas pintu, saran saya kalau pengen rumahnya adem, mending dilepas. Karena sebenarnya itu bukan penjagaan, malah yang membuat rumah kontrakan untuk bangsa jin yang seperti ini. Ini fungsinya apa sebenarnya? Kalau ini menurut cerita bapaknya Mbak Indah, dulu kakeknya bapaknya Mbak Indah tuh berarti buyutnya Mbak Indah ya. Buyutnya Mbak Indah itu dulunya pejuang zaman Belanda. Pejuang. Banyak pejuang yang memakai hal-hal seperti ini. Jadi ketika zaman Belanda dulu, ini tuh diikatkan untuk kekebalan. Kekebalan bisa dan kewibawaan katanya, keberani gitu. Lihat senjata, lihat pedang apa segala macam, nggak takut, istrinya nggak takut mati. Gitu. Karena apa? Karena ya sini ada faktor X gitu, ada perewangan dari hal-hal ini. Itu ada apa namanya? Bacaannya juga di situ. Ada. Ini ada bacaannya, tapi kebanyakan yang tidak dipahami.
Al-Khizr. Ini biasanya Asmaul Husna yang ditulis-tulis seperti ini. Tapi ini termasuk ke talbis iblis. Talbis itu tipuan. Seolah-olah Islami padahal bukan. Kalau rajah ditato itu apa? Sama aja. Itu rajah itu sebenarnya gini, Mak. Rajah itu rumus sihir yang sengaja ditaruh di benda ataupun di tubuh manusia. Kalau rajah yang ditato di tubuh manusia itu berarti badan kita yang dijadikan jimat. Jimat yang berjalan gitu. Itu lebih berbahaya lagi. Oh jelas. Itu temperamennya lebih tinggi. Dan biasanya kalau jin yang masuk ke dalam orang-orang yang di tubuhnya dirajahkan, nggak jauh-jauh dari At-Toyar. At-Toyar itu jenis jin penerbang. Dan biasanya orang-orang yang punya jin terikat dengan jin At-Toyar atau jin penerbang itu temperamennya tinggi dan punya kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh kelebihan orang lain. Kebanyakan orang tuh tertarik kelebihan-kelebihan itunya. Kayak bisa melihat sesuatu yang tidak bisa orang lain lihat gitu. Kemudian kayak bisa melihat cuplikan sedikit dari masa depan. Padahal itu semuanya tipu muslihat bangsa jin semua. Nah, balik lagi ke sini. Ini adalah peninggalan dari warisan Mbak Indah leluhurnya. Ketika ini udah beres, kemudian saya minta saya bawa pulang, boleh Bang, bawa pulang aja katanya. Ada lagi nggak selain ini? Nggak ada. Ada juga batu cincin, tapi ya akhirnya dibawa pulang semua, dievakuasi semua sama saya, alhamdulillah. Dan ketika itu beres, ya udah beres, nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi. Alhamdulillah sekarang Mbak Indah punya anak dan happy aja, malah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan sekarang Mas Doninya sudah bisa ikut ngaji juga, sudah bisa ikut bertakwa kepada Allah juga. Intinya tadi balik lagi, Mang, meruqyah itu bukan soal kesurupan atau enggak. Meruqyah itu bukan soal berantem sama jin atau enggak, tapi meruqyah itu lebih ke mendakwahkan tauhid yang benar itu seperti apa. Termasuk meninggalkan hal-hal yang model semacam ini. Jadi bukan kiriman ini ya? Kenapa? Bukan kiriman mantan. Yang pertama iya. Yang kalau buhul ditanam itu pasti kiriman, Mang. Yang kasus pertama sihir yang dikirim oleh mantan pacarnya, karena ya kalau dari ceritanya Mas Doni dia ditinggal kawin. Ya gimana sih, lagi sayang-sayangnya terus ditinggal, akhirnya sakit hati. Yang disihir tuh istrinya, bukan ke Doninya tapi ke istrinya. Buktinya ada buhul, kemudian dari ucapan ininya juga saya tuh dibeli, bahasa jinnya kan dibeli ya, bukan maksudnya mantannya Mas Doni ini beli sihir ke dukun, ke tukang sihir. Ada juga praktisi langsung, jadi seolah kayak mantannya Mas Doninya yang menyihir langsung, tapi kasus seperti ini dia beli gitu. Nyuruh orang. Bisa aja balik lagi tapi bayarannya lebih gede. Nyihir begitu tuh nggak murah, Mang. Apalagi sampai menghinakan Al-Quran, menghinakan kalimat-kalimat Allah, itu resiko dukunnya juga nggak main-main. Dukun tukang sihir itu lebih, insya Allah. Dari kehamilan pertama sampai ketiga itu berarti nggak ada sebenarnya? Kehamilan pertama, kedua itu sebenarnya digugurkan juga oleh jin yang tadi sebenarnya. Benar hamil ya? Benar hamil ada. Yang ketiga ini nggak benar? Yang ketiga hamil, Bang. Hamil juga? Hamil juga. Tapi nggak kembali lagi? Nggak kembali lagi. Itu bergeser. Nah, asumsi saya ketika saya tanyakan ya ke ustadz saya, ke guru saya, setelah itu lebaran nih, lebaran saya main ke ustadz, saya cerita begini, itu ada tuh yang begitu. Jadi bergeser, digeser ke alam jin. Berarti masih ada, masih hidup? Allahu a'lam bishawab. Kasihan kalau memang ada. Allahu a'lam bishawab, sepertinya ya. Karena bisa ada manusia yang bisa masuk ke alam jin, bergeser, istilahnya bergeser, frekuensinya bergeser. Bisa dari dibawa oleh bangsa jinnya, ataupun dia nggak sengaja nembus portal kayak gitu loh. Termasuk seperti ini. Nah, makanya apa jenis jin apa yang bisa memindahkan ataupun membawa? Kalau berdasarkan Al-Quran itu ada salah satu nama bangsa jinnya, jenisnya ya, yang tukang pindah-pindahin barang, yang tukang kirim-kirim barang, itu namanya Ifrit. Ya, Ifrit itu keturunan langsung Azazil. Azazil itu nama lain dari iblis. Kalau di manusia ada istilah habaib. Habaib itu duriyah dari Rasulullah. Tapi kalau di bangsa jin ada duriyah langsung dari iblis. Namanya salah satunya jenisnya Ifrit.
Nah, Ifrit ini ketika kejadian dengan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, Ifrit bilang, sebelum engkau berdiri dari singgasanamu, saya akan pindahkan singgasana Ratu Bilqis ke depan mata. Dengan begitu cepat gitu. Jadi sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, singgasananya udah di depan. Padahal singgasana Ratu Bilqis, Masya Allah, besar banget itu. Tapi dengan kemampuan jin Ifrit yang tentunya atas izin Allah, akhirnya bisa berpindah. Nah, begitupun kasus yang seperti ini. Makanya jangan aneh, ada tiba-tiba bis. Pernah nggak Bang lihat bis yang tiba-tiba nyasar di tengah hutan gitu loh? Iya. Padahal kalau dari jalan nggak mungkin bisa masuk gitu. Truk gitu kan? Itu ulah Ifrit itu. Itu ulah jin Ifrit itu. Bukan kelasnya bukan pocong, bukan gondoruo, bukan kuntilanak, bukan. Kalau hal-hal jadi pocong, gondoruo, kuntilanak itu prajurit paling istilah kalau perang juga paling depan mati duluan itu. Tapi ini kopral ya. Ya, ini beda kelasnya. Beda kelasnya. Jadi seperti itu. Asumsi saya mah sekelas Ifrit yang bisa mindahin janin dalam perut, bergeser ke tempat lain ataupun masuk ke dimensi jinnya itu sendiri. Jadi ada kemiripan dengan Syekh dari Perancis ya. Ben Halimah kalau nggak salah. Iya. Itu sama kejadiannya seperti ini. Kalau sepengetahuan saya, Syekh Abdurrauf Ben Halimah itu dia seorang peruqyah juga. Tapi tekniknya itu pakai jin catcher atau nangkep jin. Jin catching. Apa itu jin catching? Jadi jin catching itu ada salah satu orang untuk dijadikan mediumisasi, wadah untuk si jin itu, dibacakan ayat. Mau tahu ayatnya? Ayatnya ada di surah Al-Baqarah. Aina matakunu yakti bikumullaha jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Syekh Ben Halimah melantunkan ayat-ayat itu ke depan orang yang dijadikan mediumisasi, tempat sebagai wadah bangsa jin itu. Kemudian ketika dibacakan ayat itu, seolah ada bangsa jin yang menarik masuk, ngobrol, diskusi gitu. Akhirnya ditawarkan mau masuk Islam apa enggak. Biasanya ayat-ayat yang dipakai itu inna dina indallahil Islam, hanya agama Islam yang benar gitu kan. Kemudian juga dibacakan ayat Al-Fatihah, dibacakan. Biasanya jin yang kafir, yang fasik, ketika dibaca surah Al-Fatihah itu langsung terenyuh. Efeknya lebih dahsyat daripada ke kita manusia. Karena pada zaman Rasulullah dulu pernah Rasulullah suatu malam seolah seperti kayak diculik oleh bangsa jin. Sahabat tuh bingung, panik. Ini kisah nyata, ada hadisnya sahih. Ketika diculik oleh bangsa jin, Rasulullah itu membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga bangsa jin itu berkerumpul, mengerumuli Rasulullah, muterin gitu. Begitu indahnya bacaan Al-Quran. Sampai bangsa jin itu, aku beriman kepadamu ya Muhammad. Aku beriman kepadamu ya Muhammad. Kemudian jin-jin yang tadi tuh pada pergi dan menjadi dai-dai ataupun pendakwah untuk bangsa jin yang lainnya. Dari kisah tadi si Mbak Indah, Mbak Indah. Yang saya tangkap ini ternyata serangan dari mantan. Betul. Nah, ada pesan untuk para subscriber kita yang masih muda-muda mungkin? Ada. Sedikit pesan untuk subscriber, viewer, khususnya buat teman-teman yang puber ya. Puber jin, puber gaib. Ada istilah, kalau teman-teman beruqyah bahasanya puber gaib gitu. Puber gaib itu kita nggak usah terlalu ngoyo untuk mempelajari apa itu jin, apa itu hal gaib. Kalau kita peka, semuanya itu tersusun rapih dan ada informasinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Termasuk sihir, termasuk bangsa jin, makanan bangsa jin apa ada di hadis Rasulullah. Jadi kalau maaf ada yang masih ngasih sesajen apa kayak gitu, itu bukan bangsa jin makanannya. Wallahi, demi Allah itu bukan makanan bangsa jin. Tapi kenapa kita naruh seperti itu? Itu adalah bentuk pembodohan bangsa jin kepada kita. Bukan supaya dimakan, tapi itu adalah bentuk ketakutan kita kepada bangsa jin. Menghormati dengan cara yang salah. Demi Allah, bangsa jin itu makanannya dari sisa makanan manusia. Bekas makan manusia ketika dibuang, kemudian dibacakan bismillah, itu adalah makanan untuk bangsa jin. Kemudian ketika tulang belulang dibuang, itu menjadi makanan dari hewan bangsa jin. Jin muslim ya,
Kalau makanan jin kafir apa? Ada. Makanan jin kafir itu ketika kita makan dengan tangan kiri, maka jin kafir atau setan ikut makan kepada kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini banyak banget nih Mang yang nanya. Balik lagi soal pesugihan. Sebenarnya pesugihan dalam Islam itu ada apa? Enggak ada. Ada. Pesugihan itu konsep, cara. Sebenarnya basicnya adalah perjanjian dengan bangsa jin. Pesugihan itu konsep caranya. Ada yang dapat kekayaan, ada yang mendapatkan kewibawaan, ada yang mendapatkan kebal bat. Itu basicnya perjanjian, tapi konsepnya pesugihan. Dalilnya ada di surah Al-Jin ayat 6. Teman-teman bisa baca. Surah Al-Jin ayat 6. Di situ jelas. Nah, Sobat Malam Mencekam, kisah yang menarik sekali dan tambahan pengetahuan untuk kita ya mengenai dunia jin. Ya, betul Bang, dunia jin. Masih banyak kisah-kisah lain nih Masih, dari Kang Sarip rupanya. Masih banyak. Boleh di lain waktu kita ketemu. Siap. Jangan lupa untuk komen, untuk menghadirkan Kang Sarip kembali di Malam Mencekam. Siap. Terima kasih. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Siap kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.